Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya baik. Hari ini kan kita uh, melakukan praktek kucing ya Pak ya. Siap. Dan saya bertindak sebagai pengamat dan Bapak sebagai Coach. coach. Ada beberapa hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Siap Pak. Uh, Baik Pak, untuk coaching hari ini fokus untuk yang Bapak kembangkan itu apa Pak? Dari itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Pak? Seperti itu Pak ya. Siap. Berarti yang pastinya Bapak sudah siap ini ya. Siap, saya sudah siap. Baik, kalau begitu saya langsung persilakan Bapak saja untuk melakukan praktik coachingnya. Oke. Silakan Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ada waktukah untuk saya? Waalaikumsalam Pak Loro. Insya Allah saya punya banyak waktu untuk Bapak. Bagaimana tuh Pak? Begini Pak, saya di kelas itu punya beberapa murid yang agak-agak kurang ya. Yang bisa disampaikan? Mungkin itu saja Pak. Mungkin terima kasih atas dukungannya. Semoga segera terrealisasi dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Siap ya, terima kasih sama-sama. Oke. Bagaimana Pak proses coaching tadi? Saya lihat sudah berjalan dengan baik ya. Yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi sesuai indikator-indikator yang Bapak nyatakan tadi, apakah sudah terlaksana semua dengan baik? Oke. Saya juga sudah melihat itu tadi. Dan pertanyaan saya selanjutnya Pak, dari kompetensi coaching, apakah ada yang ingin dikembangkan ke depan lagi tidak Pak? Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak ya, karena saya juga tadi sudah melihat itu semua, dan saya berharap apa yang menjadi harapan Bapak untuk mengembangkan kompetensi lain ke depan ini dapat tercapai Pak. Pak ya. Baik, demikian Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini apa yang akan didiskusikan rubrik penilaian dan percakapan coaching? Baik. Untuk ke percakapan coaching di awal ini, yang pertama tentunya kami akan menggunakan praktik coaching dengan sistematika Alor Tirta Pak. Yang kemudian dari Alor Tirta itu kami akan menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach tadi. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik ya, yang pasti kan ada beberapa kompetensi ya di dalam kita melakukan coaching. Yang pertama itu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memperdaya coaching. Di sini saya lebih ke melakukan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya. Ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi lebih lanjut lagi? Pada pertanyaan berbobot Pak. Di pertanyaan berbobot itu saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si coach, dan kemudian dari situlah kita menggali masalah yang ada. Kemudian indikatornya apa saja?
Ya indikatornya itu Pak, yang tadi saya bilang Pak, kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita letakkan kepada coach, dan dari situ kita bisa menggali permasalahan. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak. Bisa lanjut untuk apa? Coaching. Nah, Baik Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak, saya ganggu waktunya. Boleh saya berdiskusi dengan Bapak? Oh boleh, sangat boleh Pak, sangat. Kebetulan hari ini saya juga punya waktu. Iya. Begini Pak, ini saya punya ada sedikit hal atau permasalahan di kelas saya Pak. Iya. Jadi permasalahannya berkenaan dengan prestasi atau dengan siswa. Jadi ini kita sudah selesai PAS Pak. Namun setelah saya menganalisa hasil pekerjaan anak ini, ternyata dari sekian banyak rubrik penilaian, anak tersebut punya nilai belum maksimal. Jadi saya sudah mencoba untuk melihat semua penilaian dari tugas, ulangan harian, sampai dengan nilai PAS-nya. Ya, ada beberapa nilai tugas yang belum dia laksanakan, ada beberapa nilai harian yang dia tidak ikuti. Untuk penilaian PAS-nya nilainya juga kurang, tidak maksimal. Ya, kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Oh ya. Jadi masalahnya di situ ya Pak, terkait nilai-nilai anak-anak itu Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya tujuan dari diskusi kita ini yang diharapkan oleh Bapak itu seperti apa? Saya berharap dari diskusi ini saya bisa memperoleh solusi untuk supaya anak ini bisa memperoleh haknya, ya. Ketika nanti pengambilan rapot, orang tuanya ya nilainya ada dan dia bisa termotivasi atau semangat dalam belajar di tahap berikutnya Pak, seperti itu. Kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi untuk terkait dengan masalah ini Pak? Iya, karena ini masalahnya nilai Pak. Jadi kendalanya adalah si anak ini punya serangkaian nilai yang belum diperoleh. Jadi tadi di awal bahwa tugasnya ada beberapa yang belum dimasukkan, kemudian nilai ulangannya juga ada yang belum diikuti, dan nilai PAS-nya juga nilainya belum maksimal Pak. Kalau masalah ini kita misalnya memberi angka, kira-kira seberapa besar masalah Bapak ini kalau kita beri angka 1 sampai 10? Oke, jadi untuk kalau diskalakan Pak, karena ini juga penting untuk si anak ya, dan ini juga sangat krusial ya, saya bisa kasih ini angkanya adalah angka 5 Pak. Jadi sangat penting sekali. Oh ya baik. Dari masalah tersebut sudah ada hal-hal apa yang Bapak lakukan Pak? Iya. Jadi saya setelah PAS itu saya sudah coba panggil anaknya. Saya sudah coba interogasi, tanya-tanya terkait dengan anaknya apa yang dilakukan. Memang si anak ini menyatakan kalau tugasnya sudah dibuat tapi terlambat dikumpulkan. Waktu ulangan hariannya dia tidak ikut karena alasannya dia sakit. Kemudian PAS-nya juga dia lakukan, nilainya kurang maksimal karena ada problem pribadi di rumahnya, sehingga hasil perolehan nilai itu tidak maksimal Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak siapa yang bisa membantu Bapak untuk dalam menyelesaikan masalah ini juga? Iya, saya sudah coba berkomunikasi dengan wali kelasnya. Kata wali kelasnya, ini anak baru kali ini mengalami problem yang seperti ini. Di semester sebelumnya dia tidak seperti ini Pak. Olehnya itu saya juga sudah mencoba berusaha
rencananya mau ke orang tuanya, dan ada rencana juga Pak, saya akan berikan dia waktu untuk dia memperbaiki nilainya sebelum PNU nilai dilaksanakan. Itu rencana apa Pak? Iya, itu rencana saya. Itu rencana ke depannya ya. Siap. Lalu strategi apa lagi nih yang Bapak lakukan untuk ke depannya lagi untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Iya, strategi saya, ya, harapannya ke depan dia tidak lagi seperti ini. Saya coba akan memotivasi dia. Saya ingin memberikan dia perhatian yang lebih, dan saya akan mencoba ke orang tuanya supaya ini menjadi catatan untuk orang tuanya. Ternyata supaya anak ini bisa kemudian diperhatikan. Ya, karena saya berpikir jangan sampai juga karena perhatian orang tua yang kurang di rumah, sehingga ya terjadi hal seperti ini. Baik. Ya, semoga apa yang Bapak lakukan ini dapat memberikan jalan yang terbaik untuk anak ini bisa mendapatkan nilai hak-haknya kembali ya Bapak ya. Siap Pak ya. Semoga sukses Pak ya dengan apa yang tadi Bapak sudah rencanakan itu. Semoga kedepannya mungkin saya bisa dengar hasilnya dari Bapak. Siap Pak, siap. Ya, saya akan mencoba, namun saya minta dukungan Pak. Mungkin bisa di lain waktu saya juga bisa minta waktunya untuk berdiskusi, sehingga si anak ini memperoleh haknya, memperoleh nilai sesuai dengan apa yang dia usahakan. Baik, ya. Saya selalu bersedia ketika mau berdiskusi atau berbicara terkait ini Pak. Saya akan selalu bersedia. Baik Pak, terima kasih banyak atas diskusinya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten dengan apa yang saya sudah sampaikan, dan Bapak solusi yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak, saya sudah ganggu waktunya. Oh iya iya. Seperti itu saya beranjak Pak. Terima kasih banyak. Baik, baik Pak Kas. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil coachingnya Pak? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Terus dari hasil yang metode atau alur cerita yang diterapkan itu sudah diterapkan secara maksimal Pak. Kemudian apakah sudah terpenuhi indikator-indikatornya? Ya, indikatornya itu sudah terpenuhi Pak dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya lakukan kepada si coach, dan alhamdulillah si coach tersebut dapat menemukan permasalahannya sendiri. Oke. Kemudian kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coachingnya ya? Iya, yang pastinya kan tinggal dua kompetensi lagi Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan memperdayakan coach itu yang perlu dikembangkan ke depannya Pak. Seperti itu. Berarti sudah baik ya secara pelaksanaannya ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak. Itu saja. Oke Pak. Baik, permisi Pak Guru. Iya Pak Ihsan, bagaimana? Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak? Oh ada. Bagaimana? Pak, saya mau berdiskusi sedikit tentang saya punya masalah Pak di sekolah ini Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Ada masalah tentang ada siswa-siswa yang malas Pak. Iya. Itu Siswa malas. Iya Pak. Terus? Itu yang ingin saya tanyakan ke Bapak, mau berdiskusi dengan Bapak hari ini Pak. Siswa malasnya ini bagaimana ya? Maksudnya malas masuk kelas atau masuk sekolah? Mereka ini malas masuk sekolah Pak. Oh masuk sekolah. Iya. Kemudian sudah dicari solusi apa penyebabnya? Iya.
Ini Pak, penyebabnya itu setelah saya mengidentifikasi masalah itu ternyata ada orang tua mereka juga Pak. Orang tua mereka itu yang memang kurang memberikan kesadaran kepada anak-anaknya untuk bersekolah itu Pak. Dan mereka juga akhirnya malas ke sekolah. Jumlahnya berapa ya? Yang berapa persen gitu? Kalau terkait masalah ini Pak, atau jumlah persentase siswanya Pak? Yang malas-malas ini. Oh, yang malas-malas ini kebetulan Pak, ini kan siswanya sedikit ya Pak ya, sekitar 50 orang. Dari 50 orang itu sekitar sekitar 10 sampai 12 lah yang agak malas lah Pak. Jadi tadi berapa? 5 dari 50 Pak. 50 ya. Ya, sekitar 12 orang Pak. 12, hampir mau setengahnya. Kira-kira sudah dicari solusinya apa belum? Iya Pak, ada beberapa rencana Pak ya yang saya sudah buat untuk menarik perhatian mereka, yaitu mengikuti mereka dalam kegiatan eskul di sekolah Pak, itu supaya mereka itu punya semacam merasa ada aktivitas di sekolah, sehingga mereka tidak hanya bermain di rumah tapi mereka juga datang ke sekolah untuk bermain. Iya. Kalau dari rekan guru yang lainnya bagaimana pendapatnya? Rekan guru yang lainnya juga ini saya sudah beberapa kali berbicara juga dengan mereka Pak. Dan mereka ternyata permasalahan kami itu sama Pak, untuk untuk mengatasi anak-anak malas ini, dan kami bergabung untuk melakukan sebuah rencana kegiatan yang kayak tadi Pak, untuk kegiatan-kegiatan melibatkan mereka dalam kegiatan school. Jadi kolaborasi dengan rekan guru lain juga sudah ya. Iya. Oke. Apakah ada keberhasilan dalam melakukan perubahan ini? Keberhasilan penuh sih kami tidak, maksudnya belum bisa sampaikan keberhasilan penuh ya Pak. Tapi sudah mulai nampak Pak. Ada nampak dari sekian 12 orang tadi itu, ada sebagian yang sudah dilebatkan, kemudian sudah mulai ada yang datang ke sekolah setiap harinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Iya, mungkin kita bisa pantau setiap harinya Pak. Jadi kerjasama dengan guru lain agar anak-anak kita tidak malas-malas lagi, kemudian angka kemalasannya jadi turun. Mungkin ada tambah kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya, coaching hari ini tentang siswa malas. Semoga tidak ada lagi siswa yang malas-malasan lagi. Amin Pak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jalan kepada saya, memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana bisa tetap eksis dalam kegiatan ini untuk menarik perhatian. Terima kasih banyak Pak ya. Oke. Terima kasih Pak.